Sekarang udah menjadi orang kaya, tahu nggak? Dan aku bisa membeli mobil semahal ini. Kamu tahu mereknya? Hah? Pajero Sport. Gak sembarang orang bisa membeli mobil sebagus ini. Dan kamu kesini, gak punya pekerjaan dan mau mengemis pekerjaan sama sepupu aku. Kalau kamu mau minta bantuan sepupu aku ya, kamu cium dulu kaki aku nih. Panas banget lagi siang-siang gini. Jadi kira-kira ada di rumahnya nggak ya? Soalnya kan aku nggak sempet nganterin Pak Bayu kalau mau kesini. Itu ada supir Pak Bayu, mending tanya dulu deh. Takutnya kan ganggu aku tiba-tiba kesini kan. Permisi Pak. Iya Bu, mohon maaf nih Bu. Lagi Soalnya sibuk ya Pak? Enggak, cuman bersih-bersih halaman aja Bu. Emang ada apa Bu? Ini saya tuh kesini ada perlu sama Pak Bayu, ada kepentingan mau ngomong sesuatu. Nah Pak Bayunya ada di rumah atau Ya. lagi keluar ya Pak? Kan sekarang hari libur Bu, jadinya Pak Bayu palingan cuman ngopi-ngopi di dalam Bu. Bagus deh kalau gitu. Yang enggak, soalnya kan hari libur, takutnya Pak Bayu lagi ada keperluan pribadi kan, lagi keluar atau gimana. Jadi saya takutnya ganggu deh. Enggak kok Bu. Oh ya emang langsung mau ke dalam atau gimana Bu, biar kalau misalkan sangat penting nih Bu, saya anterin Bu Putri aja ke dalam Bu. Emang nggak ngerepotin Pak? Nggak Ya apa-apa. enggak kok Bu, kan Kan cuman, Pak Sofyan ini lagi ada kerjaan, lagi aduh, nyapu. cuman tinggal dikit aja. Wah demi Bu Putri nih, saya Iya, bener. tinggalin pekerjaan saya aja Bu. Boleh. Ya udah, tolong manggilin Pak Bayu aja deh Pak. Waduh, mari Bu. Iya Pak. Assalamualaikum Bos. Udah masuk aja Bu, nggak Nggak apa-apa Bu. apa-apa. Silakan masuk. Iya, permisi Pak. Silakan duduk. Kan Bu Putri udah ketemu sama Pak Bayu. Saya tinggal. Oh iya. Makasih Pak. Permisi. Ya, Ya permisi ya Pak. silakan duduk Putri. Tumben-tumbenan Bu Putri datang ke sini nggak ngasih kabar. Kayaknya ada hal penting nih. Iya, maaf banget ya Pak, ini kan hari libur, tapi saya kesini malah ganggu waktu Pak Bayu. Nggak apa-apa kok Bu. Lagian saya juga lagi santai kok. Ya jadi ini Pak, saya mau bilang kalau mobilnya itu dari kemarin udah ada di rumah saya Pak. Nah tapi saya masih belum sempat nganterin ke sini sih Pak. Tadi rencananya sih mau saya bawa ke sini, tapi takutnya malah tambah lama Pak. Takutnya Pak Bayu lagi nggak ada di rumah ntar. Oh gitu Bu. Ya nggak apa-apa Bu. Jadi mobil itu nggak usah dianterin ke sini. Jadi mobil itu biarin di rumah Bu Putri aja. Oh. Soalnya memang mobil itu saya beli memang sengaja saya kasih ke Bu Putri gitu. Aduh. Ntar lagi ya kalau misalkan nggak ada halangan, saya juga bakalan anterin surat-suratnya ke rumah Bu Putri. Soalnya surat-suratnya masih ada di yang jual kemarin, katanya sih sekarang mau dianterin ke sini. Jadi mobil itu hadiah buat saya Pak. Iya Bu, jadi selama ini kan Bu Putri udah ngebantu saya nggak hitung-hitungan gitu kan. Jadi nggak peduli berapa fee yang saya kasih, kemudian jam berapapun saya panggil Bu Putri selalu siap gitu. Jadi ini adalah salah satu hadiah buat Bu Putri. Duh, tapi saya pikir hadiahnya terlalu berlebihan buat saya Pak, karena kan saya juga kerja cuma sesuai sama perintah Pak Bayu aja Pak. Jadi saya juga nggak enak kalau sampai dikasih mobil, apalagi mobilnya kan mobil mewah Pak, harganya juga besar banget buat saya Pak. Iya Bu, jadi nggak apa-apa. Jadi hitung-hitung itu adalah pemberian pribadi dari saya kepada Bu Putri gitu. Jadi bukan masalah nilai sih Bu, karena cara kerja Bu Putri gak bisa saya ukur dengan itu. Jadi udah nggak apa-apa, saya mohon dengan sangat hormat kepada Bu Putri, tolong jangan tolak hadiah dari saya Bu, karena memang dari dulu sebenarnya itu sudah saya persiapkan. Dan sebentar lagi saya bakalan langsung ke rumah Bu Putri setelah surat-suratnya datang. Sekalian saya juga pengen silaturahmi ke Bu Putri, Ya karena udah. saya udah lama banget nih nggak main-main ke rumah Bu Putri. Iya bener sih Pak. Ya udah Pak, pintu rumah saya pasti selalu terbuka kok buat Pak Bayu, dan saya ucapkan
ucapkan makasih banyak ya Pak buat hadiahnya. Pasti saya pergunakan dengan bijak, apalagi untuk pekerjaan Pak. Iya siap Bu. Ya saya harap pemberian dari saya benar-benar bisa bermanfaat untuk Bu Putri. Iya, semoga aja Pak. Oh iya Pak, tapi saya datang ke sini juga ada maksud lain Pak, ada kepentingan lain yang mau saya omongin sama Pak Bayu. Oh gitu, emang ada kepentingan apa Bu? Kayaknya sangat penting gitu, kayaknya Bu Putri sampai gugup mau ngomong sama saya. Emang ada apa Bu? Ya jadi gini Pak, saya mau minta tolong sama Pak Bayu sebenarnya. Jadi saya ini punya sepupu Pak, ya umurnya sekitar 3 tahun di atas saya lah Pak. Ya. Tapi dia ini dulunya suka mabuk-mabukan Pak, nakal gitu lah ya, ada problematik lah intinya sama dia. Jadi dia sampai dia diusir sama orang tuanya Pak. Ya akhirnya mau nggak mau, karena saya juga masih sepupunya kan Pak, jadi saya tampung di rumah saya Pak. Nah dia ada di rumah saya udah sekitar 1 bulanan Pak. Iya. Nah tapi semenjak dia tinggal sama saya, dia banyak perubahan sih Pak. Dia udah berhenti judi, dia berhenti mabuk-mabukan, ya intinya dia berubah jadi pribadi yang lebih baik lagi. Akhirnya hal itu membuat saya terdorong buat cariin dia pekerjaan Pak. Nah dia memang bilang sama saya, dia tuh pengen kerja gitu Pak, tapi nggak tahu mau kerja apa. Nah kebetulan kan di kantor ada posisi yang kosong Pak. Mungkin Pak Bayu bisa tolong untuk menyeleksi sepupu saya ini, biar Pak Bayu sendiri yang menilai dia cocoknya di posisi apa Pak. Iya Bu, jadi emang benar di kantor ada lowongan untuk 2 posisi. Yang pertama memang saya butuh cowok, kemudian yang kedua saya butuh cewek Bu. Nah, sepupu Bu Putri ini berarti cowok? Iya cowok Pak. Ijazah S1 kan? Iya benar Pak, ini S1. Nah, ini kan udah memenuhi. Cuman posisinya ada di staf keuangan, kemudian staf administrasi. Nah, staf keuangan ini rencana saya mau kasihkan sama perempuan, dan staf administrasi itu saya mau kasihkan ke cowok Bu. Masalahnya kan kalau perempuan itu ulet kalau urusan masalah duit. Nah, kalau cowok ini masalah administrasi bisa lah nanti kalau misalkan dilatih. Kenapa nggak Bu Putri langsung seleksi sendiri aja? Aduh, kalau soal itu sih saya nggak enak sama Pak Bayu Pak, takutnya apalagi sama karyawan lain saya juga nggak enakan, soalnya gimana pun juga dia ini kan masih kerabat saya, takutnya ntar kalau saya nyeleksi ntar dicurigain kalau nggak adil atau apalah Pak. Kan menghindari kesalahpahaman lebih baik Pak Bayu aja yang nyeleksi sendiri Pak. Ya kalau misalkan Pak Bayu cocok atau enggaknya ya itu juga keputusannya ada di tangan Pak Bayu. Dan kebetulan Pak, kalau memang Pak Bayu bilang ada 2 posisi yang dibutuhkan di perusahaan, nah jadi sepupu saya ini pernah bilang sama saya ada temennya sih Pak, dia punya teman cewek dan juga lagi kerjaan Pak. Kalau memang Cari Pak kerjaan Bayu, maksudnya? Iya, kalau memang Pak Bayu mau, ntar saya bisa hubungin sepupu saya buat ngajak temennya ini Pak buat ngelamar di perusahaan. Ya nggak apa-apa Bu, kalau misalkan memang seperti itu. Nah sekalian kan, terlagi kan saya mau ke rumahnya Bu Putri. Nah sekalian saya mau ngomong sama sepupunya Bu Putri sekaligus sama temen ceweknya itu. Nah nanti secara non formal saya kan bisa mengetahui dia itu orangnya seperti apa. Nah masalah administrasi, secara administrasinya nanti biar diselesaikan sendiri di kantor. Kasihkan ke HRD. Yang penting dari saya sudah oke, selebihnya biar dari tim HRD. Karena memang apa ya Bu, ini nggak main-main gitu. Masalah keuangan juga ini nggak bisa sembarangan orang. Administrasi juga rapi atau tidaknya kan tergantung staf administrasinya. Jadi benar-benar mau saya seleksi. Bener kata Bu Putri, takutnya memang ada kecemburuan sosial, takutnya disangka memang dia ada kemampuan kemudian diterima, karyawan yang lain nyangkanya karena kerabatnya Bu Putri. Iya bener juga sih Bu Putri. Ya udah kalau misalkan kayak gitu, habis ini Bu Putri langsung kasih tahu sama saudaranya, saya bakalan ke sana. Saya cuma tunggu orang yang jual mobil kemarin sama saya. Oh ya udah siap kalau gitu Pak. Ya udah kalau gitu saya langsung balik aja ya Pak. Siap. Saya langsung nunggu Pak Bayu di rumah aja ya Pak. Ya udah Bu, kalau gitu lagi saya langsung ke sana ya Bu. Oh, ya. Makasih banyak ya Pak atas waktunya. Iya Bu, sama-sama. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
aku seharusnya berterima kasih banyak nih sama Putri, karena dia udah bantu aku tanpa mengharapkan imbalan. Dan memang hadiah mobil itu aku kasihkan sama Putri memang karena Putri pantas. Oh iya, ini Sofyan kemana ya? Aku lagi kan harus ke rumahnya Putri. Pak Sofyan, Pak Sofyan, Ya bos, duduk Pak Sofyan. permisi bos. Apa bos? Jadi gini Pak Sofyan, nah kemarin itu kan Pak Sofyan ambil mobil kan, Iya kan bos. saya suruh anterin ke rumahnya Bu Putri. Nah sebenarnya mobil itu saya beli memang untuk hadiah ke Bu Putri, karena dia udah bantu saya tanpa tanpa mengharapkan imbalan apapun. Di luar jam kerja pun dia sering saya minta tolong, dan dia selalu siap. Nah sebentar lagi ini bakalan ada orang kesini buat nganterin surat-surat mobilnya. Nah ntar lagi takutnya takutnya terlalu lama, karena saya juga janjian sama Bu Putri mau ke rumahnya Bu Putri karena ada hal penting yang mau saya omongin. Katanya sih ada sepupunya mau lamar pekerjaan di perusahaan, jadi saya harus ke sana. Dan nanti Pak Sofyan tinggal ambil surat-suratnya, kemudian tolong antarkan ke rumahnya Bu Putri. Oke siap bos. Gitu. Oh ya, masalah mobil yang satunya masih tetap di bengkel bos. Oh berarti mobil yang warna putih itu ada di bengkel. Iya bos. Terus saya mau Dan pakai yang mana lagi? Aduh, Mobil yang warna coklat? yang di garasi masih belum saya bersihin bos. Oh gitu. Tadinya masih belum selesai nyapu halaman bos. Ya udah, saya kan butuh cepat Pak Sofyan. Iya, bos. Motor Pak Sofyan ada kan? Ada bos, kalau menurut saya bos. Nah gini aja, saya pinjam motor Pak Sofyan aja buat ke rumahnya Bu Putri. Karena juga jarak dari rumah saya ke rumah Bu Putri juga nggak terlalu jauh juga. Gimana? Tapi motornya aman kan? Nggak kira mogok-mogok kan? Soalnya dulu saya kan pernah pinjam motornya Pak Sofyan mogok di tengah jalan. Aduh, itu baru 1 minggu kemarin di servis bos. Masa mau mogok lagi bos? Ya udah, kalau gitu saya pinjam motornya Pak Sofyan, saya mau berangkat. Oh ya, tapi bos, saya mau nyusul Bos Bayu ke sana. Berarti bawa Surat-suratnya. Kalau misalkan surat-suratnya masih belum datang orangnya, Pak Sofyan nggak usah berangkat aja. Oke, siap. Kalau misalkan datangnya agak sore, nanti Pak Sofyan sore langsung anterin ke sana. Oke, bos. Karena gini Pak Sofyan, saya sebenarnya memang udah niat dari lama buat beliin Bu Putri. Pak Sofyan tahu kan, mobil yang saya belikan harganya itu jangan main. Iya bos. Nah, meskipun ya bekas sih, tapi setidaknya Bu Putri juga saya lihat tadi seneng. Kemudian sekarang dia buat ke kantor udah nggak naik motor lagi. Masa sekelas manajer seperti Bu Putri masih mau naik motor Ya kan? nggak cocok lah bos. Nah ya itu makanya saya inisiatif buat beliin mobil gitu. Dan jangan lupa untuk mobil saya yang satunya, Pak Sofyan segera ambil, karena besok saya mau ke kantor naik mobil itu. Oke, siap. Dan yang mobil yang warna coklat ini segera dibersihkan. Yaudah kalau gitu Pak Sofyan segera siapkan, saya mau berangkat. Oke, siap. Permisi bos. Ya. Berarti saya sekalian ngambil jas di mobilnya Bu Putri, karena di kemarin waktu aku ambil mobil sama Pak Sofyan, jasku ketinggalan. Misalnya kan dari kantor langsung ke sana. Udah deh, kalau gitu aku siap-siap dulu, habis ini aku langsung berangkat. Kalau mobilnya udah aku bersihin ya, aku cuci nih, pasti sepupu aku itu mengira kalau aku tuh udah berubah baik ya, udah gak bandel lagi, udah gak nakal lagi. Dan kayaknya kemarin aku yang ngobrol tentang pekerjaan itu, dia tuh mau ngusahain aku deh, ngomong sama atasannya kalau aku sampai bekerja di perusahaan sepupu aku itu, wah pasti uang aku banyak banget nih. Ya meskipun pakai cara licik mengkorupsi uang perusahaan, gak apa-apa lah, yang penting aku dapat uang dan aku bisa foya-foya lagi kayak dulu. Ada saja orang tua aku gak mengusir aku, pasti aku gak kayak gini ya.
mobil bagus tapi bukan punya aku, hanya saja punya aku. Aku bisa gonta-ganti perempuan nih, apalagi cuma mendapatkan hatinya Windy. Sangat gampang banget. Tapi gak mungkin lah kalau aku punya mobil sebagus ini. Wah, sepupu aku yang paling cantik udah datang. Ya, bisa aja. Rajin banget kamu bersihin Ya mobil. iyalah, kan aku gak ada pekerjaan ya. Aku cuci nih mobil supaya bos kamu itu bahagia, seneng gitu loh Bersih maksudnya. banget nih mobilnya. Ya ngomong-ngomong, ini bukan mobil bos aku loh. Terus mobil siapa dong? Katanya kemarin. aku. Hah? Mobil aku. Kok bisa? Ya jadi kan aku barusan tadi nih ke rumah bos aku. Iya. Kan aku bicara soal mobil kan. Aku bilang kok belum sempat ini nganterin mobilnya ke rumah dia. Terus? Ya terus dia ini ngomong sama aku kalau sebenarnya mobil ini itu dia beli itu buat hadiah buat aku. Seriusan nih? Iya, aku juga sebenarnya speechless banget sih. Gak nyangka banget. Ini kan bukan hadiah kecil, hadiah besar banget Ini dong. mobil mahal tau nggak? Kan memang harganya besar banget ini mobil-mobil mewah. Ya mungkin kinerja kamu selama kamu bekerja di perusahaan bos kamu itu baik, bagus gitu loh. Sehingga bos kamu itu tidak nanggung-nanggung buat ngasih bonus sama kamu. Iya, kalau soal itu kan emang udah jadi kewajiban aku, Fit, buat nyelesain pekerjaan aku di kantor. Ya kan aku juga cuman kerja sesuai sama perintah bos aku. Aku sebenarnya tuh juga agak enak sih nerima hadiah ini, kayak terlalu besar aja, kayak aku ngerasa ya nggak pantas. Seperti lah. mimpi gitu ya. Nggak pantas juga lah aku dapat hadiah Ya segini. udah, kalau kamu nggak mau ya kasih aku aja. Nggak gitu dong. Ya, Tapi bercanda kok. kalau kamu mau kemana-mana mau naik mobil ini pakai aja, Fit. Ya enggak lah, aku sungkan sama kamu. Aduh, Kamu nggak tuh udah suka-suka. baik sama aku, tau nggak? Hah? Kalau bukan kamu yang menampung aku di sini, aku nggak tahu. Pasti aku sekarang udah jadi gelandangan. Kamu tuh sendiri, aku diusir dari rumah sama ayahku gara-gara kebandelan aku, tau nggak? Nah, aku ketemu sama kamu di jalan, kemudian kamu ngajak aku sini, dan aku dikasih makan sama kamu, tempat tinggal, itu udah lebih dari cukup. Kalau aku masih pakai mobil ini, ya aku gak enak lah sama kamu. Kamu tuh kayak sama siapa aja sih, udah nggak apa-apa, nggak usah makasih toh aku juga masih sepupu kamu kan. Iya Ya lagian juga kan sih. emang tadi aku juga ini ngomongin soal pekerjaan kan. Terus? Kamu bilang ke aku kamu pengen kerja kan. Iya. Ya jadi aku cuma niat hati tuh pengen bantuin kamu lah cari kerjaan. Kan kebetulan ini di kantor aku ada lowongan. Nah kebetulan juga di kantor itu lowongannya posisinya berdua orang, Fit. Wah, Kamu bilang pas banget ini dong kan sama ada, temen aku. ada temen kamu itu kan yang lagi cari kerja juga. Iya. Nah sekalian aja deh kamu ini kabarin teman kamu. Dan ini bos aku juga bentar lagi mau kesini, Fit. Bentar lagi aku gak bakalan jadi beban kamu dong. Ya semoga ya keterima enggaknya aku juga nggak bisa mastiin itu ya. Soalnya kan ini yang nyeleksi aku minta tolong bos aku sendiri buat nyeleksi. Ya kalau masalah itu mah biasanya ada nilai plusnya kan. Kamu enggak lah, udah Fit. Kalau soal kerjaan Gitu. harus tetap profesional, Fit. gitu ya. Berarti aku harus mempersiapkan surat lamaran pekerjaan, ya. ikut interview gitu ya. Ya kamu sama temen kamu pokoknya ya ini bersaing secara adil aja sama Kan ini kamu kan. tuh sendiri, kemampuan aku kalau di bidang itu nggak begitu mumpuni gitu loh. Pasti aku nggak bakalan keterima. Ya, kamu jangan pesimis dulu lah. Juga yang terpenting tuh ini sebenarnya sopan santun juga, etika itu paling penting, Fit. Ya udah deh, aku bakal nyoba meskipun aku gak bakal keterima. Ya kamu bantu ngomong apa gimana kek ke kan aku HRD-nya Aduh, supaya kalau soal itu itu loh. Aku nggak Ya. bisa, Fit. Mohon maaf banget kalau soal kayak gitu aku nggak bisa, karena emang perekrutan karyawan itu harus dilakukan secara murni, adil, nggak ada unsur orang dalam, Fit. Aku nggak berani sih kalau soal kayak gitu, Fit. Tapi semoga aja kamu bisa keterima di kantor, ya kan enak juga kalau kita bisa kerja di satu tempat yang sama kan. Oh ya, Fit, kan aku tadi juga sempat cerita soal kamu yang sebelum ini, soal kenakalan kamu. Terus? Ya aku harap kamu bisa benar-benar berubah dan kamu bisa yang ngeyakinin orang tua kamu lagi lah gitu kan, berubah jadi lebih baik lagi, apalagi kalau kamu udah dapet pekerjaan kan. Iya, aku udah sadar kalau kelakuan aku yang dulu itu emang udah gak pantas gitu loh. Dan sudah saatnya aku menata masa depan yang baik gitu loh.
Masa aku tinggal di sini terus ya? Aku nggak enak sama kamu, Put. Ya bagusnya kalau kamu udah punya pikiran kayak gitu kan. Oh ya, bentar lagi bos aku datang ke sini. Iya. Iya, dia sekalian mau ketemu kamu. Soalnya dia kesini mau nganterin surat-surat mobil ini sih katanya. Soalnya surat-suratnya belum datang dan sebentar lagi ini baru mau datang. Jadi pas aku mau silaturahmi ke sini nganterin surat sekalian ketemu kamu sama ini sekalian teman kamu. Ya udah kalau gitu aku langsung jemput teman aku deh. Oh ya udah boleh. Ini motor kamu nggak mau dipakai? Kamu mau jemput teman kamu pakai motor ini? Iya, Put. Masa mau pakai yang mana lagi? Oh, mending jangan deh. Soalnya ini motornya suka mogok, Fit. Lama juga nggak aku bawa ke bengkel. Ya udah deh kalau gitu aku mau jalan kaki. Ya nggak gitu, pakai ini aja. Pakai mobil ini? Iya, emang Kamu kan kenapa? belum pakai, Pun. Masa udah mau pakai aku sih? Ya udah sih, Udah Fit. gak apa-apa. Aku pakai motor ini aja. Aduh, jangan gak enak sama teman kamu kalau kamu jemputnya pakai sepeda kayak gini. Ntar kalau mogok di jalan tambah lama, ntar bos aku malah nungguin Ya, jadinya. kalau aku pakai mobil ini aku yang gak enak sama kamu, Put. Ya kan aku Kamu yang udah nyuruh. terlalu baik. Kan aku yang nyuruh, Fit. Jadi nggak apa-apa lah, santai aja, pakai aja. Iya, iya udah deh kalau kayak gitu. Aku pakai mobil. Udah, mending ini. kamu jalan sekarang aja deh jemput teman kamu biar bos aku nggak kelamaan nunggu, takutnya Iya. keduluan lagi bos aku yang datang ke sini kan. Cepet ya, jangan lama-lama jemput itu temennya. Iya, Aku mau nyiapin ini di dapur, masa iya nggak aku suguhin apa-apa kan? iya, Put. Ya udah kalau gitu kamu ke dalam aja nggak apa-apa. Ya udah, kamu langsung siap-siap ya. Iya. Jemput temennya. Ya udah, aku ke dalam dulu ya, Fit. Untung banget punya sepupu sebaik Putri. Dibaik-baikin dikit, dia kira aku udah berubah. Ya nggak mungkin lah. Dan aku bakal mendapatkan Windy sebentar lagi. Aku akuin aja nih mobil aku. Pasti Windy bakal kelepek-kelepek sama aku. Dan bentar lagi dia kan bakalan punya pekerjaan juga. Wah, ini poin bagus nih. Windy aku dapetin, punya pekerjaan, mobil bagus, ya tinggal siap-siap doang. Si David kayaknya meyakinkan banget ya ngomongnya tadi. Semoga aja ini beneran. Beneran atau enggaknya, bentar lagi aku tinggal lihat dari kendaraannya sih kesini dia pakai apa. Kalau dia pakai mobil, aku nggak perlu bertanya-tanya lagi, itu udah bener banget. Tapi dia kemana ya? Kok lama sih? Udah siap-siap dari tadi loh, padahal biasaan. Tapi kalau dia pakai mobil mah nggak apa-apa, karena kan emang harus pelan-pelan. Di sini kan jalannya kecil. Aku nunggu aja di sini kali ya. Aku nggak boleh marah-marah sama David. Apapun yang terjadi, bentar lagi aku harus terima. Pakai mobil bagus, nggak pakai mobil nggak usah. Jadi jalan gampang aja kan. Apa aku masuk aja ya? Ini siapa nih? Ini David gak sih? Bukan sih kayaknya. Wih, David, mobil kamu keren banget. Ya iyalah, jangan bilang David kalau nggak bisa beli mobil keren. Bentar, Enggak. tapi ini mobil siapa sih? Aku baru kelihatan loh soalnya. Ya mobil siapa kalau bukan mobil aku? Ya mobil Serius kamu aku. nggak bohong sama aku? Ngapain aku bohong? Buktinya Awas ya sekarang. kalau sampai kamu bohongin aku kalau ini bukan mobil kamu. Ya terserah kamu. Aku mau diapain sama kamu? Yang jelas ini mobil aku. Terus gimana? Ini kan persyaratan supaya aku tuh bisa macarin kamu. Ya tapi aku kan masih belum yakin ini mobil kamu atau bukan. Terus aku juga nggak tahu kamu kerja apa. Terus apa yang bisa meyakinkan kamu? Ya kamu kasih tahu dong sama aku gimana caranya kamu bisa dapat mobil kayak gini, dan menurut aku ini dadakan banget sih. Kayaknya ini mobil lu bukan mobil baru sih. Kenapa? Mobil ya, meskipun aku nggak langsung beli ke showroom, yang penting aku kan bisa beli mobil ini meskipun tangan kedua, ya enggak? Oh. Harga mobil ini ya, Ya siapa tahu kamu fantastik. mau pinjem gitu, kayak aku kan harus cari tahu detail dulu. Mending kan aku bisa nggak pakai dibodoh-bodohin. mobil ya. Kalau aku masih pinjam, Oh, mending aku pakai motor. Aku mau gak pinjam ke sana kemari.
demi kelihatan bagus, kelihatan wow di depan kamu, tapi ujung-ujungnya Ya aku pikir kamu bakal kayak gitu, tapi ternyata enggak ya. Kamu menghargai aku banget dan kamu berjuang buat ya dapetin iyalah, aku kan berjuang untuk mendapatkan kamu, enggak? Iya, kamu keren Terus banget. gimana Kamu nih? turun dari mobil, kamu udah kayak miliarder gitu kelihatannya nggak Ya sih? pastinya lah, mobil yang aku tunggangi ini bukan mobil sembarangan. Ya aku tahu lah. Ya iyalah Win. Terus gimana nih? Hah? Kamu belum jawab pertanyaan aku. Ya nggak semudah itu dong. Terus apa lagi yang bisa kamu kasih ke aku selain mobil ini? Kamu Ya, harus tahu dong apa aku kasih tahu sama kamu. aku kemarin kan udah berjanji sama kamu buat mencarikan kamu pekerjaan. Oh iya, gimana? Dan Aku nggak mau pekerjaan yang sembarangan ya. bentar Aku harus lagi cepat ya. dan berhasil pekerjaannya. Dan bentar lagi kita bakal ketemu sama bos besar pemilik perusahaan. Beliau itu mau datang ke rumah. Wait, kamu Nggak percaya? serius? Kamu tuh kayak lagi bercanda. Aku mana percaya kalau kamu bisa ngomong kayak gitu nih. Sore-sore kayak gini. Ya makanya aku kenapa kesini. Aku mau jemput kamu, tahu nggak? Ya ampun, kenapa kamu gak bilang dari awal sih? Kalau kamu mau jemput aku buat ketemu sama bos besar, kamu lihat nih pakaian aku udah kayak mau keluar Ya ngedate. nggak apa-apa lah. Kita kan cuma ketemu biasa, belum mau interview. Oh iya Hah? sih. Dan Tapi lagian beneran. kamu bareng sama aku. Ya makanya tenang-tenang aja. Gak usah kamu pikirkan. Yang penting kita jawab apa yang nanti ditanyakan beliau gitu loh. Oke. Ya enggak? Bentar. Kamu udah punya mobil, kamu mau kasih pekerjaan sama aku. Tapi di posisi apa dulu? Aku kan nggak mau di posisi yang cuma staff biasa. Udahlah, kamu nanti tahu sendiri kok. Serius ya? Kamu nggak bercanda kan kali ini kan? Kamu serius kan? Ya serius lah, ngapain aku bohong? Kamu nggak percaya banget sih. Ya iyalah. Aku juga agak kaget lihat kamu tiba-tiba pakai mobil. Aku kan tahu banget kamu dari dulu kayak gimana. Aku gimana ya mau jelasin sama Ya kamu? wajar kalau aku nggak percaya. Kamu aja bingung mau jelasin. Ya soalnya dari tadi aku jelasin sama kamu, tapi kamu nggak percaya. Hah? Ya maksudnya masa mobil ini dapat door prize atau dapat turun dari langit atau gimana? Udahlah. Saya ada usul-usulnya nih, mobil gimana caranya kamu beli itu loh. Kamu nggak perlu tahu kalau masalah itu. Kamu nggak bisa ngeyakinin aku kalau gitu. Gini Ya, aja apa deh, deh. kamu Yang penting- ikut aku, nanti aku bakal jelasin di rumahku. Yang penting Ya, kita ketemu oke. sama bos aku dulu, ya. Nggak tahu ini mobil dari mana, yang jelas bentar lagi kamu bakal dapat pekerjaan di kantor itu kan. Ya, Ya bukan udah, nggak cuma apa-apa. aku doang, kamu juga. Nanti kita bisa berangkat bareng setiap hari pakai mobil. Ya iya dong. Terus gimana? Kamu kok belum jawab sih? Ya nantilah. Masih kurang meyakinkan ya? Aku kan tipenya emang yang detail banget. Kalau aku masih ada yang ganjal gitu, aku nggak Ya udah deh, gitu loh. sekarang aku gak mau maksa kamu dulu, karena kamu belum sepenuhnya yakin sama aku. Tapi nanti kalau kamu udah bekerja, ya Iya. tidak ada alasan Iya, buat David, tidak iya. menerima aku. Aku pasti bakal nerima kamu kalau nanti kita udah kerja. Tunggu deh, Apa? kamu tuh bikin alasan seperti itu gak mau nerima aku. Kamu gak lagi deket sama cowok lain kan? Ya enggak lah, aku kan kuat prinsip banget kalau aku tuh pengen dapet yang mapan. Calon Ya. aku nanti harus mapan dong. Ya aku takutnya kamu cuma bikin alasan sama aku. Taunya kamu udah. Enggak, aku enggak lagi deket sama siapa-siapa. Jadi kamu beneran itu murni. Iya, David, kamu nggak percaya banget sih. Ya, Aku kan harus teliti banget kalau nyari pasangan tuh nggak boleh sembarangan. Ya, aku Termasuk kalau- kamu juga di sini. aku khawatir aja. Kamu cuma sebagai alasan dan menolak aku secara halus. Biasanya emang kayak gitu kan perempuan. Kalau aku menolak kamu, aku nggak bakal basa-basi, Fit. Aku tuh orangnya to the point. Ya bagus lah kalau kayak gitu. Ya menurut aku emang udah pantas karena aku udah punya mobil dan bentar lagi aku sama kamu bakal udah punya pekerjaan yang bagus, dan aku pastikan posisi yang bakal kamu tempatin sama aku itu sangat bagus banget, Win. Ya bukan cuma karyawan biasa atau staff lah, ya
tenang aja. Aku emang ngelobi sama ponakan aku supaya ponakan aku itu mempromosikan aku langsung ke jabatan yang paling bagus gitu loh. Oh, jadi Kamu nggak tahu ya? Adik kamu Iya, sepupu sih. sepupu. Dan Bagus sih, itu pasti masuk sih kerjanya ya. Karena kan udah kayak orang dalam gitu kan. iya pastinya dong. Dan aku mau kenalin kamu sekalian sama sepupu Ya aku. udah. Supaya kamu kenal sama Tapi dia. gimana caranya kamu bilang kalau aku juga mau kerja? Kalau masalah itu mah kan aku yang ngobrol. Itu juga termasuk usaha kamu buat aku ya. Ya pastinya lah. Yaudah deh, daripada kita banyak ngobrol di sini, mendingan kita langsung ke rumah aku. Aku takutnya Ya, bos sepupu aku itu udah Tapi- di rumah. ini jam berapa sih bosnya yang mau ke sana? Kita nggak telat kan? Ya bentar lagi, makanya jangan banyak Udah. ngobrol di sini. Kenapa kamu baru bilang sih? Kan bisa ngobrol di mobil. Kok kamu baru ngomong dari tadi? Ya kan aku nggak tahu. Pikir kamu santai. Kamu dari tadi enjoy Ya udah, gini. ayo. Pikiran. Kalau aku terburu-buru ya kita langsung jalan, makanya aku datang ke sini. Aku udah nggak duluan. sabar mau naik mobil ini. Ayo. Ya. Dia rumahnya Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Put. Pak Bayu. Duduk dulu, Pak. Ya, permisi ya, Put. Gimana, kamu udah ngasih tahu sama saudara sepupu kamu? Udah, Pak. Tadi saya udah bicarain, Pak. Tapi ini suami saya masih jemput temennya, Pak. Yang tadi saya bilang temennya mau ngelamar kerja juga, Oh Pak. gitu, ya udah nggak apa-apa, Put. Berarti udah tadi kan? Lumayan sih, Pak. Oh ya udah, kalau kayak gitu nggak apa-apa, sekalian aku tunggu aja. Oh ya, PPKB-nya juga masih belum ini, Put, belum datang. Nanti biar Pak Sofyan aja yang nganterin ke sini ya. Nggak apa-apa, Pak, kalau saya Pak. Oh ya, ngomong-ngomong, ini nggak ada orang sama sekali di sini, Put. Nggak ada, Pak. Iya, Pak. Kebetulan orang tua saya lagi nggak ada di rumah. Oh gitu. Pak, mohon maaf, saya angkat telepon dulu ya, Pak, Oh ya, sebentar. silakan. Halo? Iya, Bi. Kenapa? Oh gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa kok. Ya udah, saya langsung ke rumah Bibi ya, sekarang juga. Ya udah, ya. Tunggu sebentar, Bi. Iya, iya. Iya, sama-sama, Bi. Waalaikumsalam. Aduh, Pak, Kenapa, ini saya ada urusan mendadak, jadi pembantu saya tuh sakit dan ini Iya. barusan nelpon. Dia bilang dia butuh uang, Pak, buat periksa ke rumah sakit. Saya cuma mau nganterin uang kok, Pak, sebentar aja, Pak. Mungkin sekitar 15 menitan, Pak. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, aku tunggu di sini aja kok, Put. Gak apa-apa ya, Pak. Pak Bayu tunggu di sini. Iya, nggak apa-apa. Udah, saya sebentar ya, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Aku jadi penasaran nih, kayak siapa sih sepupunya Putri. Ini kayaknya sepupunya Putri. Loh, ini kan Kok David sama Windy. kamu ngapain di sini, Bay? Kamu ngapain di rumah orang? Kamu apa kabar, Fit? Wah, kamu tambah keren aja, Fit. Astaga, Bay. Bentar, aku harus nanya kamu ngapain di sini? Aku kesini lagi Atau mungkin mau minta pekerjaan sama sepupu aku? Hah? Jangan berharap. Ya. minta pekerjaan sama sepupu kamu. Ya sepupu aku kan kerja di kantoran. Malah Ya, terus? kantornya kantor besar di kota ini, tahu nggak? Hah? Jangan bilang kalau kamu tuh mau ngemis pekerjaannya sama sepupu Iya, aku. nggak ada alasan lain sih kamu di sini selain minta pekerjaan. Bentar, Karena Fit. rata-rata orang kesini meminta pekerjaan. Bentar dulu, Fit. Aku kira kalian itu bakalan berubah ya sikapnya, nggak kayak anak-anak lagi gitu kan. Kamu pikir kita kayak anak-anak? Ya jelas kayak anak-anak. Emang kita anak-anak bisa menghasilkan uang? Pak? Uang. Enggak. Emang Kita- anak-anak bisa kerja sukses terus punya mobil kayak gini? Gak mungkin kan? Udahlah. Dan itu gak usah malu kalau kamu tuh emang bener-bener mau minta pekerjaan sama sepupu Iya. aku. Atau bilang aja langsung sama David kalau kamu butuh pekerjaan. aku mau ngomong, mau jelasin. Kalian Ya udah, nyerocos nggak usah terus. ngomong kamu. Oh ya udah, selesai. Aku kira ya kalian itu bakalan berubah gitu loh. Berubah Nggak jadi tetap apa? merendahkan orang lain. Tapi ternyata kalian masih tetap aja merendahkan orang lain. Cukup Karena dulu. kamu tuh emang pantas direndahin dan kita tuh emang nggak pernah care. Jadi wajar dong kalau kita ketemu kamu dan kamu ada di sini sebagai pelamar kerja. Padahal teman-teman kita udah pada sukses. Iya bener. Kamu masih wirawiri cari pekerjaan, pengangguran atau gimana? Win, aku kesini bukan Apa? cari pekerjaan, tapi aku Apa lagi? silaturahmi. Aku mau ketemu sama orang yang punya rumah ini. Dan tadi aku udah sempat ketemu, Mau tapi dia masih ngapain? ke rumah pembantunya buat nganterin duit.
Aku udah nggak mau ada urusan sama kamu, apalagi sama kamu, Fit. Kalau kamu udah datang ke sepupu aku, pasti kamu punya urusan sama kita, tahu nggak? Iya, Karena dia itu benar. saudaraku, ya. Jangan memanfaatkan kebaikan sepupu aku. Aku Kayaknya iya tahu sih. akal busuk kamu. Soalnya sepupu aku itu baik banget orangnya. Apalagi kamu merengek-rengek, pasti dia bakal ngebantu kamu buat mencarikan pekerjaan untuk kamu. Dan kita gak bakal membiarkan itu. ya Benar. nggak? Nggak bakal semudah itu kalau kamu bertemu sama kita berdua. Emang kalian udah punya pekerjaan? Ya jelas Emang kalian lah. udah punya pencapaian? Udah sukses? Udah banyak duit? Buktinya aku sekarang udah menjadi orang kaya, tahu nggak? Dan aku bisa membeli mobil semahal ini. Kamu tahu mereknya? Pajero Sport. Gak sembarang orang bisa membeli mobil sebagus ini. Dan kamu kesini gak punya pekerjaan dan mau mengemis pekerjaan sama sepupu aku. Kalau kamu mau minta bantuan sepupu aku ya, kamu cium dulu kaki aku nih. Baru aku Nah, bisa bener banget. ngomongin sama sepupu aku supaya kamu punya pekerjaan. Gimana? Udah terlalu Kita mudah ini apa enggak? sama-sama manusia, ya. Terus, Ya terus Derajat kita sama. Jadi ngapain aku cium kaki kamu yang kotor banget ini? karena kamu kan butuh. Aku nggak butuh sama kalian berdua. Yang bilang aku butuh sama kalian berdua siapa? Kan kalian berdua sendiri yang ngomong kalau misalkan aku butuh. Ya mohon maaf, Fit. Aku lebih baik gak punya pekerjaan dan lebih baik aku kelaparan, mati kelaparan daripada aku harus ngemis pekerjaan sama kalian berdua. iya. Terus tujuan kamu datang ke sepupu aku itu apa kalau bukan kamu kamu mau minta bantuan? Pendengarannya udah terganggu atau gimana, Fit? Aku udah bilang, aku kesini karena memang ada kepentingan dan mau silaturahmi, bukan untuk Ya ketemu sama kalian kepentingannya berdua. apa gitu loh. Dan kamu tahu kan ini rumah orang kaya. Orang kaya kamu tuh gak pantas datang ke Oh, sini. terus yang pantas itu orang kayak kalian berdua. Pastinya. Kamu bilang mobil ini mobil kamu. Iya. Kamu baca nggak itu surat-suratnya atas nama siapa? Atas nama Putri yang punya rumah ini. Kamu jangan sotoy. Tapi ya Fit, kita tuh sebenarnya nggak level ngomong sama orang kayak dia nih. Sama. Mau gimana lagi? Karena dia tuh udah ada di sini. Dan kayaknya aku harus usir paksa kamu deh supaya kamu Banget gak sih. berada di tempat orang kaya. Tahu nggak? Kasihan adek kamu, mungkin adek kamu bakal ditipu sama dia. Bisa jadi, untung aja kita duluan datang ke sini ya, mergoki orang ini. Kalau Iya. enggak terancam, tahu nggak? Bahaya sepupu sih. aku. Kita buktikan aja tar lagi ya. Siapa yang bakalan ngemis pekerjaan di sini? Ya. Kamu tahu, Fit, aku dari dulu ya. Aku memang dulu waktu masih kenal sama kalian, masih temenan sama kalian. Gue emang sering dibully sama kalian. Sekarang Karena kalian berasa orang paling kaya di sini. Tapi Fit, semenjak kamu lulus, coba lihat, kamu jadi apa? Kamu nggak jadi apa-apa, Fit. Dan kamu kamu tahu apa soal kita berdua? dan kalian berdua tahu apa tentang aku? Sekarang aku balikan pertanyaannya sama kalian. Fakta yang Iya mengatakan, bener, tahu nggak? kita udah lihat pakai mata loh. Kamu lihat kita berdua datang pakai mobil dan kita berdua udah lihat kamu datang pakai motor. Terus apalagi nih yang ada di pikiran kita selain kamu masih kiri kayak dulu? Kalau Ya kamu- wajar dong kalau kamu masih Win, minimal Bully-bully. meskipun aku kere, ya, aku nggak pernah minta duit sama kamu dan aku nggak pernah ngemis pekerjaan Oh sama jadi kamu. kamu ngakuin kalau kamu kiri? Nih lihat ya, orang yang dibilang kere sama kamu sebentar lagi bakalan ngebuat kalian ngemis-ngemis pekerjaan di depan aku. Mimpi. Emang kamu tuh siapa? Kita gak bakalan butuh apapun sama Oh, kamu. Mau Kamu- bilang kalau kamu tuh punya perusahaan, nggak mungkin, tahu nggak? Mana mungkin seorang buruh tuh Lawak. punya pakai motor ke sini. Ya, Percuma pakai juga mobil. sih. Percuma juga ngomong sama orang seperti kalian berdua. Mau ngomong A sampai Z pun itu nggak bakalan ada gunanya. Ya, Karena kalian berdua itu terlalu sombong dan membanggakan diri sendiri. Padahal banyak orang yang jauh lebih baik daripada kalian, baik secara materi ataupun masalah pekerjaan. Ya udah. Tapi kita nggak lebih bodoh daripada kamu. Kita tuh ada yang mau disombongin, makanya kita bisa sombong. Kalau Oh, kamu gitu. apa di sini yang bisa Tapi disombongin? setidaknya meskipun aku nggak punya apa-apa menurut kalian, aku nggak pernah sombong sama orang lain. Iya, karena punya apa juga. Minimal aku punya mulut yang bisa menjaga lisan, Min, daripada kamu punya mulut tapi nggak pernah bisa menjaga perasaan orang lain. Oh, kamu Lebih sakit hati? baik ya, aku nggak punya harta tapi nggak pernah menyakiti orang lain daripada kamu banyak harta tapi hanya untuk merendahkan orang lain. Kita merendahkan cuma kamu doang. Kamu nggak, jangan mikir kita seburuk itu, ya kan? Ini anggap aja buat ini motivasi buat kamu. Aku nggak butuh motivasi dari orang sombong iya seperti kalian berdua. Seharusnya yang membutuhkan motivasi itu kalian berdua agar Udah kalian cukup itu banget ya. nggak terlalu merendahkan orang lain. Dari dulu kamu dibully tapi nggak ada perkembangan.
Percuma dong. Mau digimanain ya Ya udah. enaknya? Karena David tadi bilang biar fakta yang membuktikan. Ya udah, Iya. kita Ya udah. lihat aja fakta yang bakalan membuktikan ntar lagi ya. Ya udah emang kamu berani. Ya jelas aku Di sini berani. emang Mendingan kamu langsung angkat kaki, cabut deh, supaya kamu nggak terlalu malu-malu amat. Iya, mumpung kita masih baik nih, karena di sini kan yang punya hak juga David. Di sini kan memang sepupunya David, jadi dia punya hak juga. Oh dong jadi buat kamu ngusir cuma numpang di sini, Fit? Empang kamu bilang, ha? Ya, Putri itu sepupu aku, tahu nggak? Oh berarti bener Putri itu sepupu kamu. Emang. Oh. Kenapa kaget? Hah? Kaget, baru tahu. Justru si Putri itu yang dibeliin rumah sama David biar dia bisa tinggal di sini. Masa iya kakaknya numpang sama adeknya? Enggak dong. Aku nggak tahu ya, apa karena Windy yang kamu tipu, Fit? Atau karena Windy cuman menutupi fakta yang sebenarnya? Aku nggak tahu nih, karena kalian berdua sama-sama gak ada yang bisa dipercaya dan gak ada yang bisa dipegang omongannya. Karena kalian berdua dari dulu kerjanya kalau nggak nipu, menghina orang lain, merendahkan orang lain, dan membanggakan diri sendiri, memamerkan harta orang tua. Dan sekarang yang kamu pamerkan harta siapa? Orang tua kamu sudah nggak ada, udah nggak ada. Sekarang punya sepupu kamu yang kamu pamerin, Fit? Atau jangan-jangan aku tahu, berarti benar ini nih yang diceritakan Putri. Hah? Kenapa? Kok nggak bisa ngomong? Nah, Oh ini sepupu kamu. Kamu udah ketemu Ada sama orang- Pak Bayu? Pak Bayu. Iya, jadi ini atasan aku, Fit, yang katanya kamu mau ngelamar pekerjaan ya di perusahaan Pak Bayu. Pak Bayu ini atasan aku. Serius? Ini teman kamu, Fit. gini, Iya, Put. ini teman aku. Pak, Kalau mereka berdua sih aku kenal. Aku udah curiga emang dari tadi si David ini bilang ini rumah sepupunya. Ternyata ini sepupu kamu. Iya, benar, Kalau Pak. aku tahu dari awal, Put, misalkan orang ini yang mau ngelamar pekerjaan, yang bukan minta sih, ngemis-ngemis pekerjaan lebih tepatnya, aku nggak bakalan susah-susah buat datang ke sini ngeluangin banyak waktu buat ketemu sama mereka berdua. Nih orang yang kata kalian kiri, ya. Karena aku udah bilang, aku bakalan buat kalian berdua ngemis-ngemis di depan aku. Sekarang aku kasih tawaran nih buat kalian. Kasih tawaran, kalian masih tetap mau kerja sama aku atau enggak? iya, Pak. Tapi ya mohon maaf, Fit. Aku cuma Ya, apa ya? ya aku minta maaf deh, Pak. Ya kalau masalah omongannya tadi, Pak. Iya, Bay, aku minta Kita maaf, kan Bay. temenan udah lama. Sekarang aku kasih tahu sama kamu, laki-laki yang kamu banggakan ini, dia diusir dari rumahnya, cuman gara-gara judi, mabuk sama perempuan. Dan Serius? sekarang kamu satu mobil sama laki-laki brengsek ini. Ini mobil. Nah, kamu bisa jelaskan masalah mobil ini, Put? Ya ini mobil saya, Mbak. Jadi ini tuh hadiah dari Pak Bayu. Tuh. Fit, kamu udah nipu aku ya? Mobil kayak gini aja, aku kasih buat anak buah aku. Tapi ya, Win, aku nggak heran sih kalau misalkan kamu dapat laki-laki brengsek seperti David ini. Karena dasarnya kamu juga bukan wanita yang baik. Tapi kalau misalkan kayak gini caranya, Put, kamu udah tahu jawabanku apa, Put? Dia itu tetap nggak berubah, Put. Dia tetap merendahkan orang lain dan dia menyombongkan diri seolah-olah dia orang paling kaya di sini, Put. Dia udah pamer-pamer mobil yang udah aku kasih sama kamu, Put. Dia udah mempersalahgunakan mobil ini dengan membawa perempuan ini. Kalau mereka berdua sih, aku tahu, Put. Dan kamu tahu kenapa alasan David ngajak dia? Karena David gak pernah berhasil buat dapetin Windy. Jadi dia bilang mau ngasih pekerjaan. Mohon maaf ya, aku nggak bisa terima kalian berdua. Dan sampai kapanpun aku nggak bakalan lupa sama kejadian ini. Awalnya aku udah ngelupain kejadian yang dulu, tapi sekarang mohon maaf, aku udah nggak bisa terima kalian. Pak, saya Kecuali kalian mau nih bersihkan sandal aku. Gimana? Mau? Udah deh, Put, kalau kayak gitu aku pamit dulu karena aku udah nggak ada waktu. Kasih tahu nih saudara kamu, Put, biar gak sembarangan sama orang lain. mohon maaf banget ya, Pak. Saya aduh, Fit, kamu ini apa-apaan sih? Kamu tahu nggak? Itu Pak Bayu atasan saya. Aku minta maaf. Aku udah nggak tahu nih harus ngomong apa lagi sama Pak Bayu. Pokoknya mulai sekarang kamu jangan injek rumah aku lagi. Kamu keluar dari rumah aku, terserah kamu jadi gelandangan kayak apa kayak terserah kamu. Tapi, Bu, masa kamu gak Udah sini kontaknya. Udah, Mbak, ikut aja nih sama dia. Cowok kere, nggak modal. Udah, pergi aja.
Kamu mau kemana? Aku minta maaf. Enggak ada maaf lagi. Aku udah gak mau deket sama kamu lagi. Kamu jangan nungguin aku lagi. Win, Indi,